Halo Ibu Tessa, sebelumnya perkenalkan nama saya Regia Soyana. Di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman materi dasar-dasar akuntansi. Masuk ke yang bagian pertama itu adalah pendahuluan. Ada definisi akuntansi yang dibagi menjadi dua, menurut fungsi dan kegunaannya, dan menurut kegiatannya. Menurut fungsi dan kegunaannya itu, akuntansi merupakan aktivitas jasa yang berfungsi memberikan informasi kuantitatif mengenai kesatuan ekonomi terutama yang bersifat keuangan. Lalu yang menurut kegiatannya, akuntansi adalah seni mencatat, mengklasifikasi, dan mengikhtiarkan transaksi atau kejadian yang sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan dengan cara menginterpretasikan hasil-hasilnya. Nah, yang di sini tuh ada poin dalam fungsi dan kegunaannya itu terutama yang bersifat keuangan. Namun menurut kegiatannya poinnya itu sekurang-kurangnya atau sebagian bersifat keuangan. Lalu di sini ada 3 pembagian akuntansi. Yang pertama, akuntansi manajemen adalah cabang akuntansi yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak ekstern atau luar seperti kreditor, investor, atau Bapepam. Yang kedua, akuntansi keuangan adalah cabang yang menghasilkan laporan keuangan bagi pihak intern yang di dalam organisasi atau manajemen. Yang ketiga, akuntansi pemerintah adalah cabang akuntansi memproses transaksi-transaksi keuangan pemerintah yang menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD kepada rakyat melalui lembaga legislatif serta untuk kepentingan pihak yang terkait. Lalu ada siklus akuntansi, di mana yang pertama itu ada bukti transaksi, lalu pembuatan jurnal, kemudian kita mempostingnya ke buku besar, lalu ke neraca saldo, kemudian kita membuat jurnal penyesuaiannya, setelah itu ke jurnal penutup, dan yang paling terakhir yaitu laporan keuangan. Nah, di sini ada konsep entitas terpisah, yaitu perusahaan dianggap terpisah dari pemiliknya. Ini termasuk hal yang sangat penting dalam konsep entitas dalam proses akuntansi. Artinya, kekayaan yang dimiliki dan dikuasai oleh individu, pemilik perusahaan secara akuntansi harus terpisah dengan kekayaan yang dimiliki oleh perusahaannya. Nah, ada persamaan akuntansi dan unsur persamaan akuntansinya. Di sini ada aktiva sama dengan hutang plus modal. Di mana aktiva itu adalah harta yang dimiliki perusahaan yang merupakan sumber ekonomi. Contohnya itu piutang, gedung, atau kas. Lalu ada hutang. Hutang adalah kewajiban yang menjadi beban perusahaan. Contohnya itu hutang pembelian kredit. Lalu ada modal, hak atau klaim pemilik atas aktiva perusahaan. Contohnya setoran modal oleh pemilik. Apa sih pengaruh transaksi terhadap persamaan akuntansi? Di mana setiap transaksi berpengaruh ke persamaan akuntansi. Yang pertama itu contohnya, suatu perusahaan membeli sebuah kendaraan seharga 100 juta rupiah secara tunai. Apa pengaruhnya? Yang pertama itu, kas perusahaan berkurang sebesar 100 juta rupiah. Kendaraan bertambah senilai 100 juta rupiah. Kedua, suatu perusahaan membeli mesin fotokopi seharga 50 juta secara kredit. Apa pengaruhnya? Yang pertama itu peralatan bertambah senilai 50 juta rupiah. Yang kedua, hutang bertambah senilai 30 juta. Berikut ini ada 2 contoh yang mengasumsikan penjualan kendaraan dengan harga jual yang sama dengan nilai bukunya. Yang pertama contohnya yaitu suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 80 juta rupiah secara tunai. Apa pengaruhnya? Yang pertama, kas bertambah senilai 80 juta rupiah. Yang kedua, kendaraan berkurang senilai 80 juta rupiah. Yang kedua, suatu perusahaan menjual kendaraan seharga 150 juta rupiah. Apa pengaruhnya? Yang pertama, piutang bertambah senilai 150 juta rupiah. Kendaraan berkurang senilai 150 juta rupiah. Nah, di sini ada basis akuntansi.
yaitu menyatakan saat pengakuan atas transaksi yang merupakan dasar pencatatan transaksi tersebut. Dibagi menjadi dua, yang pertama itu basis kas, yang kedua yaitu basis akrual. Di mana basis kas ini adalah suatu transaksi yang diakui dan dicatat berdasarkan saat kas diterima dan dikeluarkan. Lalu basis akrual adalah suatu transaksi diakui dan dicatat berdasarkan pengaruh transaksi pada saat kejadian dan dicatat serta dilaporkan pada periode yang bersangkutan. Nah, sebagai contohnya itu, yang pertama ada Hotel Fanny pada tanggal 1 Juli 2002 menerima pembayaran di muka sewa kamar dari seorang tamu hotel sebesar 1 juta rupiah untuk sewa kamar selama 4 hari. Pencatatan dengan dasar kas. Yang pertama, kas bertambah senilai 1 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan bertambah senilai 1 juta rupiah. Yang kedua, Hotel Fanny pada tanggal 30 September 2002 menerima pembayaran di muka sewa kamar dari seorang tamu hotel sebesar 1 juta rupiah. Pencatatan dengan dasar akrual. Yang pertama, kas bertambah senilai 1 juta rupiah. Yang kedua, pendapatan diterima di muka bertambah 1 juta rupiah. Lalu, ada rekening dan perkiraan. Pengertiannya adalah suatu media untuk mengklasifikasikan dan mencatat penambahan dan pengurangan dari tiap unsur-unsur laporan keuangan. Di sini ada nama lain perkiraan buku besar. Yang pertama, account, yang kedua akun, yang ketiga rekening. Nah, seperti apa wujudnya? Bisa dilihat di sebelah kanan, Bu. Ada contohnya kas, di sisi kiri ada debit, di sisi kanan ada kredit. Lalu bagaimana jika ada transaksi? Transaksi dapat mempengaruhi saldo harta, hutang, modal, pendapatan, biaya, serta SPRIV yang dicatat pada masing-masing rekening. Nah, pencatatan bukti transaksi. Yang pertama itu dilakukan untuk tiap transaksi dan setiap transaksi dicatat serinci mungkin yang menampung semua informasi. Yang kedua, sekurang-kurangnya memuat data mengenai jumlah nilai uang yang tercakup dalam transaksi, tanggal terjadinya transaksi, dan pihak yang terlibat di dalamnya. Kemudian, perkiraan atau rekening, poin pertama, real atau permanen nominal, adalah rekening-rekening yang terdapat dalam neraca, yaitu aktiva, hutang, dan modal. Poin kedua, nominal, rekening-rekening yang terdapat dalam perhitungan rugi laba, yaitu rekening pendapatan dan rekening beban. Nah, sekarang kesimpulannya, mencatat di sisi debit belum tentu merupakan penambahan. Mencatat di sisi kredit belum tentu merupakan pengurangan. Mencatat di sisi debit rekening disebut pendebitan. Mencatat di sisi kredit rekening disebut pengkreditan. Sekian materi rangkuman yang bisa saya sampaikan, Bu. Terima kasih atas perhatian dan waktunya.